Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunung Kidul. Yang terhormat, Lurah sekaligus Ketua Pengawas Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Baleharjo. Yang kami hormati, Ketua Pengurus beserta pengurus dan pengawas Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Baleharjo, serta seluruh anggota Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Baleharjo yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya kita berkumpul di tempat ini dalam acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Baleharjo tahun buku 2025. Hadirin yang kami hormati, marilah rapat hari ini kita awali dengan berdoa untuk memohon kelancaran supaya acara dapat berjalan sesuai harapan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyaksikan video opening Koperasi di Desa Merah Putih, Kelurahan Baliharjo dalam perjalanan pembangunan gedung dan fasilitas, dukungan pemerintah, perkembangan unit usaha, serta visi dan harapan koperasi. Setiap perubahan besar selalu diawali oleh sebuah tekad. Tekad untuk mandiri, tekad untuk tumbuh bersama, dan tekad untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih yang berdiri di atas semangat gotong royong, kebersamaan, dan kepercayaan bahwa ekonomi desa dapat menjadi kekuatan masa depan bangsa. Dengan dukungan pemerintah Republik Indonesia, gedung koperasi dibangun lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang yang modern, siap melayani kebutuhan masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian lokal. Namun koperasi ini bukan sekadar bangunan, di dalamnya tumbuh semangat untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha masyarakat. Selamat siang, hari ini saya ada di Koperasi Merah Putih di Kelurahan Baliharjo. Ini bangunannya kemudian parkirannya luas, dan saya juga dengar mereka memiliki luasan tanah 7 hektar. Sudah siap, sudah ready dan bagus sekali. Di pinggir jalan ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah boleh, dari swasta juga boleh, untuk menginvestasikan jenis usahanya yang bisa di sini, sehingga nanti bisa menciptakan satu ekosistem ekonomi untuk masyarakat di Kelurahan Baliharjo. Demikian dari saya, sukses untuk Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Baliharjo. Demikian video opening koperasi ini ditayangkan. Semoga kedepannya bisa mewujudkan tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan warga Kelurahan Baliharjo. Memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan Ketua Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Baliharjo. Kepada Bapak Gregorius Oon Rahmat Sukaryono, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM, Bapak Supartono. Yang saya hormati Pak Lurah Baliharjo. Yang saya hormati seluruh anggota Koperasi Desa Merah Putih, termasuk pengurus, juga yang saya hormati dari Babinsa, kemudian Babin Kamtipmas. Bapak Ibu semua, langsung saja tanpa mengulur waktu, sebetulnya saya ingin bercerita juga tentang koperasi ini. Terus terang di dalam keprihatinan kita bersama, kita tahu semua bahwa dana desa itu mengalami penyesuaian. Nggih, Pak Wartano nggih. Yang kemudian dana desa ini artinya dialokasikan, baik itu langsung maupun secara tidak langsung, itu dibangun sebuah koperasi. Nah, dalam keprihatinan ini kita patut bersyukur sebetulnya. Ini penting juga bagi pemerintah kelurahan, yang mana juga banyak yang menjadi anggota koperasi untuk diketahui dan kita mau bekerja bersama.
kepada pemerintahan kelurahan, juga kepada warga Baleharjo, yang mana setiap tahun itu minimal kita berkurang sekitar 800 juta. Nah, impian kita sebagai tanggung jawab koperasi ke depan nanti, entah 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun sekalipun, itu nanti yang masuk menjadi PAD, yang mana aturan sementara ini nanti rencana itu 20% masuk ke pendapatan asli kelurahan. Nah, itu bisa kembali menjadi 1 miliar kembali. Itu harapan kami seperti itu. Nah, untuk seperti itu kita mungkin banyak yang pesimis dengan koperasi Desa Merah Putih. Tapi faktanya luar biasanya KDMP Kelurahan Baleharjo ini itu berbeda dengan KDMP yang lain. Dari 144 kelurahan yang ada di Gunung Kidul ini, itu ada 30 yang sudah dibangun koperasi. Ini menurut saya modal awal untuk usaha yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat bangunan yang berdiri yang kita adakan acara RAT ini sudah ada kelengkapannya, termasuk gondola, kemudian dan lain sebagainya. Dan pemerintah juga memberikan 1 buah truk Foton yang sudah kita coba, juga kelihatannya kuat ini. Kita angkut, kita izin juga dengan Dandim, pickup yang satunya itu juga Mahendra ini juga kelihatannya juga kualitasnya bagus. Harapannya ke depan juga tidak banyak kendala seperti itu. Ini bagi kami pengurus itu merupakan modal yang sangat luar biasa. Entah nanti yang sudah yang belum dibangun kemudian belum mendapatkan fasilitas ini bagaimana kelanjutannya enggak tahu, tapi kita bersyukur. Jadi harapan kami sebagai beban tanggung jawab koperasi untuk yang mana untuk pembangunan kemudian pemberdayaan di Desa Baleharjo ini, itu harapannya pulih kembali. Walaupun nanti harapannya pemerintah juga memulihkan dana desa juga. Jadi artinya PAD ini bisa kembali melalui keuntungan-keuntungan yang kita peroleh. Makanya terutama untuk pemerintahan kelurahan, baik itu Pak Lurah dengan segenap perangkatnya, ayo kita bersama-sama untuk berkiprah di koperasi, membantu, mendukung agar para pengurus ini bisa bekerja dengan baik. Kemudian kalau memang apa yang disampaikan oleh Menteri Pangan, Pak Zulkifli Hasan itu berjalan, ini ada satu hal menjadi start usaha yang sangat bagus. Ini menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial, kemudian juga subsidi pemerintah. Ini harapannya bisa memutus rantai pasok dan kita kalau memang dengan manajemen yang bagus akan berhasil, kemudian bisa meningkatkan penghasilan juga. Dan kemudian pemerintah juga menjanjikan Koperasi Desa Merah Putih ini bisa bekerja sama dengan MBG sebagai supplier. Ini peluang-peluang usaha awal dari Koperasi Desa Merah Putih yang saya memandang ini sangat potensial untuk membangun usaha di Koperasi Desa Merah Putih. Nah, harapannya kita minta dukungan segenap anggota koperasi dan juga nanti masyarakat Desa Baleharjo sehingga mampu untuk melaksanakan tanggung jawab dan beban moral yang kita hadapi saat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kemudian nanti mungkin ke depan kita punya visi untuk mengelola yang lain seperti
pengelolaan sampah, baik itu organik dan anorganik. Ini rencana-rencana ke depan, kita belum bicara ke RAT karena RAT nanti ada wadahnya sendiri. Dan kemudian kami pengurus juga melihat potensi yang luar biasa di lokasi Bajangan ini. Karena di sini ada lokasi 7 hektar tanah yang kita bisa kelola bersama. Dan juga kami mendengar nanti harapannya juga pemerintahan Kalurahan memberikan mandat kepada Koperasi Desa Merah Putih rencana untuk bantuan lele. Ini juga cukup lumayan besar, kami akan berusaha. Nah, kenapa sampai sekarang kami belum start usaha, Bapak Ibu? Jadi kami tetap komitmen untuk membangun pondasinya dulu, dari mulai legalitas sampai yang lain nanti bisa disampaikan oleh pengurus. Itu karena apa? Karena saya meyakini pengalaman KUD dan yang lain sebagainya itu patah karena manajemen. Dan saat ini teknologi mendukung manajemen digitalisasi. Dan kita konsen di situ, para pengurus aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, baik itu di kabupaten, kemudian di provinsi maupun program-program yang lain, seperti itu. Oke. Yang kemudian untuk tahun 2026 ini kita persiapan juga, kita bersyukur juga karena pemerintah peduli sebetulnya. Kalau di medsos itu banyak hal-hal yang miring, kalau bagi kami itu kita bersyukur karena apa? Pengurus tentu saja punya kelemahan di bidang manajerial dan lain sebagainya. Bersyukur pemerintah merekrut manajer, kemudian juga menyiapkan manajemen yang baik, manajemen digitalisasi, yang mana memang belum sampai sekarang. Ya, kita menunggu di situ. Dan bagi pengurus, kita menyiapkan kemampuan kita untuk seimbang dengan manajer dan manajemen yang diharapkan oleh pemerintah tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu, saya kira semoga dengan acara RAT ini ada kesempatan bahwa kita tetap optimis. Harapannya bekerja sama dengan pemerintahan Kalurahan, dari mulai lurah sampai ke Padukuhan, RT, RW, itu bekerja sama mendukung. Karena nantinya harapannya kita akan menyerap banyak tenaga kerja lokal Kalurahan Baliharjo. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan kembali pada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Ketua Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Baliharjo. Berikutnya adalah sambutan Lurah Kalurahan Baliharjo sekaligus Ketua Pengawas Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Baliharjo. Kepada Bapak Agus Sulistyo, disilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Bapak Supartono. Yang saya hormati Ketua Koperasi Merah Putih Desa Baliharjo dan juga beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati Ketua Bamuskal Baliharjo beserta jajaran, seluruh pamong Kalurahan Baliharjo, dan juga yang saya hormati pula Ketua RW sekalurahan Baliharjo, dan juga Bapak Babinsa dan Ibu Babin Kamtibmas yang saya hormati, serta Bapak Ibu seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di gedung baru ini, di gedung Koperasi Merah Putih Kebanggaan Baliharjo dalam keadaan sehat
walafiat. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga selamat kepada Koperasi Merah Putih Kelurahan Baleharjo yang pada hari ini melaksanakan RAT yang pertama. Sehingga dengan harapan adanya RAT ini nanti menjadi titik awal langkah yang menunjukkan bahwa memang Koperasi Merah Putih ini berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Walaupun di dalam perjalanan tidak seperti yang kita bayangkan, karena memang di sini selain kita harus mengikuti instruksi ataupun juga impres dan sebagainya yang kadang berubah, koperasi ini adalah suatu hal yang wajib bagi kelurahan. Sehingga mau tidak mau adalah setiap desa harus membentuk Koperasi Merah Putih. Yang pemerintah bertujuan nantinya koperasi ini bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya. Selain dana desa tadi sudah disebutkan oleh Ketua Koperasi bahwa ada pemangkasan dana desa yang cukup besar untuk pembangunan koperasi ini. Tidak hanya di Kelurahan Baleharjo, tetapi di seluruh desa se-Indonesia. Sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti aturan yang ada. Dan alhamdulillah untuk Kelurahan Baleharjo menjadi salah satu pilot project 10 kelurahan se-Kabupaten Gunung Kidul. Dan sudah dibangun awal dan di sini juga sudah ada truk dan segala kendaraan, gerai, walaupun isinya masih menunggu instruksi ya Pak Ketua. Karena memang dari pemerintah sendiri juga belum jelas setelah ini seperti apa. Yang jelas kami hanya menunggu, kami dan pemerintah kelurahan dan juga koperasi hanya menunggu instruksi yang selanjutnya. Kemarin juga kami sempat berdialog dengan Bupati dan juga Gusti Yudo, yang intinya menanggapi Koperasi Merah Putih khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan sesuai dengan instruksi memang kami harus menunggu dan juga beberapa kali kami mengikuti BIMTEK dengan pengawas tentang Koperasi Merah Putih yang intinya kami berharap nantinya Koperasi Merah Putih ini khususnya yang ada di Baleharjo bisa betul-betul berjalan dengan maksimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan terlebih lagi harapan pemerintah dan harapan kami juga mudah-mudahan nanti setelah KDMP ini berjalan bisa memberikan kontribusi PADES bagi kelurahan sebagai pengganti karena dana desa yang terpotong sehingga nantinya dapat membantu dalam melaksanakan pembangunan di Kelurahan Baleharjo. Karena memang seperti dari Bapak Presiden yang diinstruksikan memang BUMDes dan koperasi adalah nantinya menjadi tulang punggung untuk pendapatan asli desa yang nantinya akan mengganti dana desa untuk melaksanakan segala kegiatan di tiap-tiap desa. Yang selanjutnya, mungkin Koperasi Merah Putih Baleharjo ini dalam ratnya agak sedikit terlambat, tetapi memang itu karena mungkin keadaan. Tetapi kita bersyukur hari ini rat berjalan dan mudah-mudahan nanti di acara bisa disampaikan juga berbagai hal dan tanggapan. Intinya terima kasih kepada Koperasi Merah Putih yang hari ini sudah melaksanakan dan juga Pak Kepala Dinas, nanti kita mohon instruksinya harus seperti apa supaya nanti koperasi di Baleharjo ini bisa terus berkembang. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan, ada kurang saya mohon maaf, waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Lurah atas sambutan yang diberikan. Dan selanjutnya sambutan Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunung Kidul. Kepada Bapak DRS Supartono STMT, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat, Ketua KDMP Kelurahan Baleharjo, beserta jajaran pengurusnya, kemudian yang kami hormati, Bapak Lurah Baleharjo, selaku ex officio Ketua Pengawas KDMP Kelurahan Baleharjo, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dari Bamuskal Kelurahan Baleharjo, Bapak Ibu perangkat Kelurahan Baleharjo, hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini kita masih diberi nikmat sempat sehat, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di tempat ini, tempat yang megah ini, Pak. Dalam keadaan sehat walafiat itu garang suatu apapun, untuk mengikuti rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2025 KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Baleharjo. Bapak Ibu yang kami hormati, rapat anggota tahunan dalam organisasi koperasi adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sehingga monggo Bapak Ibu, momen yang bagus ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, para anggota ini diwajibkan untuk memberikan masukan kepada pengurus agar ke depan pengelolaan koperasi ini bisa berjalan dengan baik. Rencana kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2026 ini, monggo dicermati dengan sebaik-baiknya, kemudian berikan masukan, berikan kritik dan saran, sehingga ke depan rencana kerja ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika itu sudah menjadi keputusan rapat anggota tahunan, Bapak Ibu harus wajib mendukung gitu. Jangan sampai kemudian ketika di rapat anggota tahunan Bapak Ibu sudah setuju, tapi kemudian ketika pelaksanaan kok malah tidak mendukungnya. Nah ini yang harusnya tidak dilakukan. Karena apa? Karena sudah diputuskan di rapat anggota tahunan. Sehingga di rapat anggota tahunan ini adalah momen yang tepat bagi Bapak Ibu untuk bisa memberikan masukan. Karena di luar momen ini sudah tidak bisa lagi gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama dinas mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus yang sudah melaksanakan rapat anggota tahunan ini. Rapat anggota tahunan ini merupakan salah satu amanah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa koperasi wajib melaksanakan rapat anggota tahunan minimal 1 tahun sekali. Berarti Bapak Ibu pengurus ini sudah menjalankan sesuai dengan amanat dalam undang-undang. Bapak Ibu yang kami hormati, KDMP Baleharjo ini merupakan salah satu dari 144 KDMP yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Dan ini adalah salah satu dari 30 koperasi yang sudah dibangunkan gerainya. Tahun ini di Gunung Kidul ada sekitar 30 gerai yang sudah dibangun, yang 25 gerai itu sekitar sudah 100%, kemudian yang 5 masih sekitar 98%. Nah ini salah satunya adalah Baleharjo. Dan Baleharjo juga salah satu KDMP yang sudah lengkap. Mungkin hanya kurang CCTV sama isinya saja nggih Pak. Nah ini Bapak Ibu. KDMP ini di aturan pemerintah sendiri ini banyak sekali peraturan-peraturan yang muncul ini Bapak Ibu. Sehingga mari kita ikuti, kita tunggu saja apa yang menjadi arahan dari
pemerintah pusat. Karena KDM ini juga kita ketahui bahwa ini merupakan salah satu program strategis nasional PSN dari pemerintahan Presiden kita Bapak Prabowo. Sehingga ini 5 tahun ke depan ini pasti akan didukung dan akan dilanjutkan terus. Kemudian jika itu ada hal-hal yang mungkin kurang, nanti akan disempurnakan. Ini kita juga masih menunggu tentang Inpres ataupun Perpres tentang tata kelola dari KDMP sendiri. Ini yang belum turun. Sehingga ini kemungkinan nanti kalau ini kemudian sudah diturunkan, sudah diterbitkan Perpresnya, ini nanti kita akan mendapat patokan yang jelas terkait bagaimana kemudian tata kelola dari Koperasi Desa Merah Putih ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami hanya berpesan bahwa monggo pengurus kita rekrut sebanyak-banyaknya anggota. Sebelum ada istilahnya modal dari pemerintah bantuan, kita harus berusaha dengan modal sendiri juga. Karena koperasi ada, untuk permodalan koperasi ada 2. Yang pertama modal sendiri, yang kedua modal dari pihak ketiga atau pinjaman. Kalau modal sendiri itu dari iuran wajib dan pokok anggota. Ini Bapak Ibu. Sehingga ketika kita ingin memperbanyak modal, ya kita harus memperbanyak anggota. Kita harus banyak-banyak merekrut anggota, sehingga kemudian simpanan pokok, simpanan wajib ini kemudian semakin banyak, semakin meningkat, sehingga ini nanti yang sementara untuk kita bergerak dulu gitu. Bergerak dulu sembari kemudian kita nanti menunggu arahan-arahan tata kelola, peraturan presiden tata kelola dari pemerintah pusat ini. Kami pun yang di dinas kabupaten kita juga menunggu sifatnya juga. Karena memang, tetapi namun demikian dalam rangka mendukung program strategis nasional ini, pemerintah daerah kemudian juga tidak diam saja gitu. Beberapa hal yang sudah kita laksanakan adalah bagaimana kemudian kita memperkuat, meningkatkan kompetensi dari para pengurus maupun pengawas yang ada di KDMP ini. Sehingga kemudian kita banyak sekali melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan peningkatan kompetensi, baik dari sisi bagaimana menyusun bisnis plan, kemudian juga bagaimana terkait dengan permodalannya, dan lain-lain, sehingga kemudian ini bisa menjadi bekal bagi Bapak Ibu pengurus untuk bisa nanti ke depan untuk menjalankan KDMP. Kemudian kalau misalnya kita sering-sering sekarang akan dikirim oleh manajer gitu, nah itu nanti kita tunggu saja. Nanti pasti akan ada tata kelola tadi antara bagaimana kemudian pembagian kerjanya antara manajer dan pengurus ini, sehingga kemudian bagi Bapak Ibu tidak usah kemudian istilahnya kemudian ini bagaimana. Karena nanti saya yakin itu nanti akan ada pembagian tugas terkait bagaimana manajer kemudian juga pengurus tata kelolanya nanti akan turun. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat nih Bapak Ibu. Karena sekali lagi bahwa ini adalah PSN, program strategis nasional, bahkan kemudian juga sudah disampaikan juga bahwa ini nanti akan dikaitkan juga dengan dilingkan dengan program PSN yang lain, yaitu makan bergizi gasis MBG, sehingga nanti akan dilingkan di sana, sehingga walaupun kemudian juga ini juga istilahnya baru berita, belum ada juga nanti tentang bagaimana tata caranya. Nah ini kemudian juga tak lupa tadi bahwa koperasi ini juga diharapkan bisa untuk meningkatkan. Jadi apa potensi yang ada di kelurahan ini, mari bisa kita tingkatkan. Kalau kita lihat potensinya ya, Kelurahan Baleharjo ini kan termasuk salah satu kelurahan yang ada di pusat kota gitu. Menjadi salah satu jalur wisata yang luar biasa. Kalau kita lihat di sebelah utara itu yang namanya oleh-oleh itu, kalau pas hari libur, wah luar biasa. Kita kalau sore itu jalan lewat sini mesti macet itu loh. Nah itu merupakan salah satu peluang usaha dari KDMP ini karena memang lokasinya yang strategis. Sekali bahwa salah satu usaha selain yang 7 gerai yang sudah dicantumkan itu adalah salah satu adalah bisa ditambah dengan melihat potensi dari
wilayah tersebut. Tadi juga disampaikan nanti akan mendapat program dari Kementerian Perikanan DKP. Nah ini monggo ini nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, apakah itu nanti mau dilaksanakan oleh kelurahan ataupun nanti dikerjasamakan dengan KDMP. Karena kemarin kita kemarin kebetulan diundang dari KDMP Karangrajek untuk melakukan panen yang sudah kedua itu, panen terkait dengan lele dari program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu. Dan itu memang kalau dilihat dari hasilnya kemarin cukup bagus gitu, sehingga ini salah satu peluang bisnis kita juga, karena itu juga pasarnya sudah ada. Salah satunya tadi untuk stok ke MBG Bapak Ibu, dapur-dapur yang ada di Gunung Kidul, itu banyak sekali membutuhkan terkait dengan tadi lele itu. Kemarin KDMP Karangrajek salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dari dapur-dapur yang ada di Gunung Kidul. Demikian Bapak Ibu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi tetap semangat, mari kita laksanakan, kita sukseskan program Koperasi Desa Merah Putih. Demikian, terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2025 Koperasi Desa Merah Putih Kaluaran Baleharjo, dengan ini saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi segenap langkah kita sehingga menjadikan Koperasi Desa Merah Putih Kaluaran menjadi koperasi yang maju, mandiri, kemudian mensejahterakan anggota, mensejahterakan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas. Kami mohon untuk